adik-adik semua. Nah, kemarin Ibu memberikan tugas, tapi belum ada penjelasannya. Jadi yang kemarin itu yang sudah mengerjakan, alhamdulillah. Kalau yang belum mengerjakan, ya sudah, tidak apa-apa. Karena juga di e-learning di KI 3 Ibu lupa untuk menuliskan penilaiannya seperti itu. Nah, sekarang dalam kesempatan ini, di video ini Ibu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi. Nah, kemarin di slide yang Ibu bagikan itu, situ ada penjelasan bahwa teks eksposisi itu adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Yang dimaksud dengan teks eksposisi ini adalah teks yang menyampaikan sebuah gagasan, menyampaikan sebuah pemikiran. Dan teks ini berarti apa? Menyampaikan sebuah pemikiran dan gagasan harus menggunakan bahasa yang baku. Biasanya teks eksposisi ini kita lihat di mana? Kita lihat di koran. Di koran itu ada teks eksposisi dan juga kita bisa melihatnya di majalah atau di artikel-artikel sosial media. Apa Bu bedanya teks eksposisi dengan berita? Kalau teks berita itu menyampaikan informasi suatu peristiwa yang sedang terjadi, bisa peristiwa kriminal, bisa peristiwa politik, bisa juga peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dan bersifat baru, seperti itu ya. Tapi kalau teks eksposisi ini hanya menyampaikan pendapat dari sisi. Jadi misalkan saya mempunyai pendapat tentang MTS Negeri Berau, jadi saya hanya menuliskan tentang pendapat saya tentang MTS Negeri Berau, seperti itu. Dan bukan berupa kritikan, bukan berupa sesuatu hal yang kita misalkan mengajak untuk melakukan sesuatu, tidak seperti itu. Jadi teks eksposisi ini hanya teks yang berisi tentang gagasan-gagasan dari apa yang ada di pikiran si penulis. Kalau teks berita itu pasti ada peristiwanya, ada juga kejadiannya seperti apa, dan ada juga kronologi kejadian. Makanya unsur teks berita itu ada 5W1H. Jadi berbeda ya teks eksposisi dan teks berita. Kemudian cirinya di sini. Cirinya yang pertama adalah singkat dan padat. Jadi teks eksposisi ini ditulis secara singkat dan padat dan akurat seperti itu. Dan kemudian penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Jelas menggunakan bahasa baku. Ini sama sebenarnya seperti ya itu tadi teks berita, namun ada perbedaan antara teks eksposisi dan teks berita ya. Kemudian gaya informasinya mengajak untuk mengajak untuk berpikir. Kita dari gagasan itu kita diajak untuk ikut berpikir apa yang sedang sebenarnya akan diungkapkan oleh si penulis itu. Kemudian menjelaskan informasi yang bersifat pengetahuan umum seperti itu, bukan kronologi atau kejadian. Kemudian tidak memihak atau tidak memaksa. Kalau di teks eksposisi ini kita tidak memaksa untuk atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pendapat kita. Kita hanya menyampaikan apa yang ada
di dalam ide dari si penulis. Kemudian teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Kalau objektif itu sifatnya adalah tidak memihak dan berdasarkan pada objek, berdasarkan terhadap objek yang dibicarakan saja, tetapi tidak memihak siapapun. Dan di sini dituliskan juga netral. Kemudian penjelasannya disertai data-data yang akurat. Ada data-datanya. Kenapa kita menyampaikan itu harus berdasarkan dengan data. Dan di sini ada fakta. Nah, faktanya itu sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Konkretasi itu maksudnya adalah faktanya itu nyata dan benar-benar terjadi, seperti itu ya. Kemudian umumnya menjawab pertanyaan ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu tadi ciri dari teks eksposisi. Hampir sama sebenarnya dengan teks berita, tapi ada beberapa poin yang berbeda seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, sekarang Ibu akan masuk ke tugasnya. Tugas kemarin itu yang akan Ibu sampaikan itu ada di buku BSE atau buku elektronik yang kemarin sudah saya sampaikan kepada adik Nurul Haini ya, Hurul Haini ya, adik Hurul Haini itu. Di situ kita akan membaca tentang teks eksposisi di halaman 60. Nah, ini menceritakan tentang nasib hutan kita semakin suram. Yang sering kita ketahui, biasanya di musim kemarau kita di Berau ini biasanya ada kebakaran hutan ya di tahun kemarin itu. Sampai ada kabut asap. Alhamdulillah untuk tahun ini tidak ada, jangan sampai ada. Itu terjadi karena banyak hutan yang terbakar. Nah, di sini juga disampaikan. Nah, di sini juga ada hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan di Kalimantan. Wah, sangat tragis sekali. Ini dari openingnya, dari pembukaannya itu sudah sangat suram dan sangat mengerikan. Dan kemudian kita baca ke bawah lagi bahwa si penulis memperlihatkan apa yang terjadi oleh pengelolaan hutan, tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun kemarin. Nah, ini yang dimaksud dengan fakta. Fakta dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Sebaliknya cenderung memburuk. Nah, ini kan yang dimaksudkan dengan fakta. Dan kemudian keterpurukan sektor hutan bersumber dari sistem pengelolaan yang didominasi oleh pemerintah pusat dan mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal. Nah, ini di sini kalau kita membacanya, si penulis tidak memihak siapapun, jadi hanya mengungkapkan fakta dan gagasan-gagasan yang berupa fakta yang terjadi di hutan Indonesia. Jadi itu tadi bedanya dengan teks berita. Kalau teks berita itu memang sudah ada rincian atau rangkaian kejadiannya seperti apa. Kalau ini hanya menunjukkan atau mengungkapkan gagasan yang berupa fakta yang terjadi di hutan Indonesia. Di situ ditandai dengan ini, selama bulan Juli dan Oktober, kalau kita sudah mengungkapkan tanggal, bulan, dan tahun itu sudah termasuk dengan kalimat fakta, seperti itu ya. Nah, ini juga ada data, tadi kan ada datanya seperti apa, ada datanya sesuai yang akurat. Nah, ini ada data juga. Nah, itu yang dinamakan dengan teks eksposisi ya. Nah, sumbernya Spektrum Online dengan beberapa perubahan. Jadi
sumbernya dari artikel online. Seperti yang tadi bilang bahwa teks eksposisi ini biasanya terdapat pada artikel di koran, di majalah, atau di sosial media online. Kemudian kita belajar ini di sini gagasan disebut ya. Sebagaimana yang terdapat pada contoh sebelumnya bahwa bagian-bagian teks eksposisi disebut dari dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Nah, tadi kan gagasan yang berupa fakta. Gagasan itu disebut dengan ide atau pendapat. Kemudian kalau fakta itu keadaan yang menunjukkan kenyataan. Nah, ini ada contohnya ya. Gagasannya adalah jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Itu pendapat dari penulisnya. Tapi di sini tidak ada ajakan atau tidak ada tidak mengajak pembaca untuk ikut mengkritik atau ikut melawan pemerintah, hanya saja menyampaikan pendapat. Gitu ya. Itu kuncinya dari teks eksposisi. Nah, kalau fakta kita sudah ketahui kalau ada bulan, tanggal, tahun, data yang akurat, dan juga ada tempat, itu pasti dinamakan dengan fakta. Nah, sekarang kan kegiatan 3.1 ini sudah ya, kalian sudah tahu. Disimpan saja jawabannya. Kemudian ibu akan beralih ke sini, ke teks ini. Jadi kalian mengerjakan ini. Perhatikan ketiga teks. Ada 3 teks ya. Dibaca terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, nomor 2. Buktikan bahwa ketiga cuplikan ini merupakan bagian dari teks eksposisi. Buktinya apa kalau ini tuh adalah teks eksposisi? Jawabannya ada di sini. Jadi jawabannya ada di ciri-ciri teks eksposisi. Apakah teks 1 tadi? Misalkan ini ya, teks 1. Bagi kami, komunikasi merupakan sarana penting. Dengan komunikasi, kami dapat mengungkapkan gagasan kepada orang lain. Dengan komunikasi yang lancar, segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan akan cepat tersebar. Demikian pula dengan keterampilan berbahasa, hubungan terciptanya hubungan sosial yang akan tercipta. Itu merupakan apa? Merupakan apa di sini di teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi ini? Apakah bersifat objektif atau netral? Ataukah teks tersebut singkat, padat, dan jelas, ataukah memberikan data-data yang akurat? Seperti itu, nanti kalian menjawab sendiri. Kemudian 3 ini ya, nomor 2, presentasikan tidak perlu. Ya sudah, ini aja. Jadi tugasnya adalah membuktikan teks eksposisi. Nanti ibu akan akan buatkan itu daftar nilainya. Nanti kalian menulis di buku tugas dan diupload di KI 3. Jadi jangan molor, jangan sampai nggak dikerjakan seperti nilai math semester ini banyak sekali yang jelek karena tidak mengerjakan tugas dari ibu. Jadi ibu harap jangan sampai seperti itu lagi ya. Oke. Kalau sudah ya, sudah jelas. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke ibu. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.